Baik, puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini di dalam waktu yang berharga ini, kita akan membahas tentang tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0. Nah, bersama saya ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel, Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan. Saudara, saya dengan beliau ini ya tahun 2005 kami pernah mengadakan Media National Conference di THB ya, yang dihadiri dari anak-anak Tuhan dari berbagai kota dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Lalu bersama saya juga hari ini ya Pak Samuel juga selain juga sebagai rektor juga sebagai pengusaha, tapi juga saudara sebagai hamba Tuhan, beliau juga pejabat di gereja lokal. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bersama dengan saya ada Bapak Profesor Hoga Saragih. Pak Profesor Hoga ini adalah sahabat saya yang kami bersama-sama dalam satu kantor, dalam satu tugas saudara di Universitas Pelita Harapan. Tetapi beliau saat ini saudara berada menjadi salah satu pimpinan daripada Universitas Bakri ya. Tadi saya juga sampaikan bahwa beliau juga adalah ahli dalam bidang telematika dan juga IT, saudara. Baik, nanti Prof. Hoga dan juga Bapak Dr. Samuel Tarigan akan menyampaikan sesuatu. Nah, saudara, saya tahu dalam waktu ini yang cukup padat ini, sebenarnya kita bicara tentang revolusi industri 4.0 ini berbicara tentang satu fenomena ya. Kita tahu sebelum-sebelumnya nanti Pak Samuel akan menjelaskan agak detail yang tentang kolaborasi. Jadi satu kata kunci saudara dalam revolusi industri ini adalah berbicara tentang kolaborasi, teknologi cyber dan otomatisasi ya. Nah, memang ada banyak hal yang sedang berkembang saat ini. Kita sudah tahu e-commerce ini suatu hal yang sudah jamak, sudah umum, saudara, ya. Tetapi juga yang berkembang juga kita sudah tahu, saudara, bioengineering, blockchain, dan artificial intelligence. Dan saat ini yang terbesar, yang mengundang investasi yang terbesar, ya sampai diperkirakan di atas daripada 15 triliun US dollar, saudara, yaitu Internet of Things atau IoT ya. Nah, saya tentu tidak banyak membahas soal itu saudara ya, tetapi hari ini sebelum saya nanti akan minta Pak Samuel lalu juga Prof. Hoga juga bersama-sama dengan kita saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita melihat apa sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, tantangan yang sedang kita hadapi ini saudara. Nah, dua orang bukan hanya pakar tapi founder dari bidang IT dunia, saudara, ya, baik itu Elon Musk maupun juga Mark Zuckerberg. Jadi mereka ini, saudara, punya pandangan yang berbeda, saudara, terhadap perlakuan terhadap khususnya artificial intelligence, ya, yang saat ini sedang marak dan semakin berkembang. Dan kemungkinan besar nanti kita di gereja, saudara, bisa-bisa kita nggak tahu yang duduk di sebelah kita itu manusia asli atau AI. Bisa jadi, saudara, itu akan terjadi. Nah, Elon Musk punya tugas, punya pemikiran yang berbeda. Dia katakan bahwasanya artificial intelligence is a threat to humans in long run. Jadi bagi dia, saudara, artificial intelligence adalah satu ancaman bagi kemanusiaan dalam jangka panjang. Sementara Mark Zuckerberg memiliki pandangan yang berbeda. Dia katakan bahwa AI will boost, akan meningkatkan progres, ya, kemajuan daripada manusia dalam jangka panjang. Dan mereka juga punya pandangan yang berbeda, saudara, ya. Makanya ada hal yang berbeda dilakukan oleh keduanya, saudara, ya, yaitu di mana Elon Musk berkata bahwa AI ini berpotensi untuk menggantikan, ya, bisa slide berikutnya. AI ini bisa berpotensi menggantikan kemanusiaan, saudara. Maka itu menurut Elon Musk ini mesti di stop.
Dia takut kalau ini akan menggantikan fungsi manusia, maka dia nggak mau melangkah terlalu jauh, dia hold dulu, saudara. Sementara di sisi yang lain, Mark Zuckerberg berkata bahwa yang paling penting adalah man behind the gun. Orang yang menggunakannya, yang pada akhirnya kata menurut Mark Zuckerberg bahwa humanity tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Nah, menurut pandangan yang saya perhatikan, saudara, ini adalah satu fenomena yang memang satu keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihentikan lagi. Kenapa, saudara? Nanti kita akan perhatikan, saudara, apa sebenarnya agenda akhir zaman yang menyangkut dengan revolusi industri ini, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita perhatikan ya dampak ataupun juga tantangan yang merupakan juga serangan, saudara. Saya memperhatikan ada beberapa hal yang menjadi poin-poin yang perlu kita perhatikan di dalam masa revolusi industri, di mana perkembangannya jauh lebih cepat daripada revolusi industri yang sebelumnya, saudara. Dan ini bukan hanya jauh lebih cepat, dia akan jauh lebih mempengaruhi. Dalam bidang apa? Satu, personality. Jadi dia akan menjadi tantangan, bahkan juga menjadi ancaman daripada kepribadian manusia. Dan saudara, saya melihat kita ini ada di era mulai dari yang disebut dengan disconnecting, ya. Dan kita sebenarnya sekarang sudah masa transisi memasuki era yang disebut ya dari generasi disconnecting kepada generasi decoupling. Apa itu generasi decoupling? Generasi masa generasi yang sudah lepas, saudara, dari masa lalu. Kalau disconnecting itu masih tercabut, tapi masih bisa disambung dan masih bisa sama lagi. Tapi decoupling ini, saudara, sama sekali nggak bisa nyambung, saudara. Dan sudah terlepas dari generasi masa lalu, sehingga terjadi satu perubahan bentuk dari masa lalu, bermetafosis, saudara, dari masa lalu. Ya, generasi ke depannya adalah generasi bentukan baru, saudara. Nah, ini kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, tidak memperhatikan dan tidak meminta hikmat Tuhan, saudara, ini sangat membahayakan sekali, saudara, kehidupan manusia, saudara. Kenapa? Karena memang ini adalah arahnya menuju kepada pemerintahan daripada antikris, saudara. Memang itu juga sesuatu yang sudah menjadi agenda, saudara. Nah, dari personality yang kemudian terancam ini, saudara, kemudian keluarga juga tentu, saudara, ini hubungan keluarga akan menjadi masalah, saudara. Kita perhatikan sekarang, kita ini kalau nggak ketemu keluarga, masih ada rasa nggak nyaman, kita ingin ketemu, kita kurang. Tapi saudara perhatikan, anak-anak remaja saat ini, saudara. Mereka nyaman-nyaman saja, nggak ketemu siapapun juga, jangan kata keluarga, saudara. Nah, ini juga akan mengancam yang namanya society, masyarakat. Kenapa? Kita akan menjadi masyarakat, saudara, yang betul-betul bukan hanya soal egosentris, itu sudah dari dulu, saudara. Tetapi ini tidak lagi bersosialisasi, sehingga mengancam keberadaan gereja juga. Lalu kemudian dari tantangan terhadap society juga meningkat tantangan kepada humanity, kemanusiaan, saudara. Kita akan nanti, saudara, masuk dalam masa di mana kemanusiaan itu akan hilang, saudara. Ya, izinkan saya nanti akan menyalakan satu video, saudara, tentang akan hal ini, saudara. Lalu tentunya ujung-ujung semuanya ini, saudara, ini akan menyerang yang namanya divinity. Mulai dari personality, family, society, humanity, sampai kepada divinity. Apa itu, saudara? Keilahian. Apa yang terjadi, saudara? Bahwasanya keilahian itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang dianggap nggak waras, saudara. Dan lama-lama keilahian bukan hanya hilang, saudara, tapi akan muncul satu keilahian buatan manusia, saudara, yang dianggap seolah-olah itu sudah benar. Izinkan saya juga menunjukkan video yang sebenarnya cuma 2 menit. Tetapi video ini dibuat, saudara, di syuting, ya, prosesnya 30 menit. Tapi video ini sudah memenangkan award, saudara. Ya, boleh tolong ditayangkan videonya.
Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, apapun situasi dan keadaannya, saya percaya bahwasanya janji Tuhan di tengah keadaan akhir zaman ini, Saudara, bahwa Tuhan ingin melakukan satu kebangunan rohani yang luar biasa, yang di tengah situasi ini ternyata teknologi memang bukan segala-galanya. Nanti izinkan saya setelah sesi ini akan selesai, setelah Pak Samuel nanti sharing, kemudian Prof. Hoga, ada video 3 menit, Saudara, yang menceritakan kepada kita bahwasanya betul teknologi ini begitu luar biasa, tapi teknologi bukan segala-galanya. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia mengalami satu kekosongan. Nah, inilah yang menjadi jawaban atas situasi ini, Saudara. Wahyu 14 mencatat dalam ayat yang ke-8 dan 9 tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang Menara Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Menara Babel ini adalah satu situasi yang sebenarnya terus bergulir. Ya, mulai dari saat di dalam Kejadian 11, Saudara, di mana manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya dan manusia ingin menjadi Tuhan atas manusia yang lain. Itu sudah diawali, Saudara, embrionya dari ketika Adam di Taman Eden bersama dengan Hawa, Saudara. Dia mengemakan yang baik dan yang jahat. Artinya yang baik dan jahat itu menjadi standar manusia, bukan lagi dari Tuhan, Saudara. Manusia mengambil standar baik dan jahat, dan manusia akhirnya jalan sendiri dengan standar baik dan jahat menurut dirinya sendiri. Lalu manusia tersesat, karena tersesat jadi rusak, lalu dari rusak jadi jahat, dan akhirnya mereka membangun Menara Babel. Kenapa mereka membangun Menara Babel? Mereka bukan hanya seperti yang dikatakan Alkitab ingin menyaingi Allah, Saudara, tapi mereka tahu ketika zaman Nabi Nuh ada air bah datang, Saudara. Mereka ingin bangun tempat yang tinggi. Artinya apa, Saudara? Bahwa mereka merasa mereka bisa selamat. Mereka ingin membangun sesuatu untuk menyelamatkan diri tanpa Tuhan. Nah, tapi ada kabar baiknya, Saudara. Bahwasanya Menara Babel menurut Wahyu 14 itu akan tiba waktunya, akan diruntuhkan. Dalam ayat yang Wahyu 14 ayat yang ke-8 dikatakan sudah runtuh Menara Babel, sudah runtuh. Dalam ayat yang ke-9, Saudara, juga terjadi kepada apa? Kepada gerakan antikris. Gerakan antikrisnya akan mengalami, Saudara, yang namanya murkanya Tuhan. Nah, tetapi ada hal yang penting untuk kita perhatikan, Saudara, dalam ayat yang ke-6, di mana, nah ini dia, Saudara. Ini saya percaya, Saudara, ini ada satu hal yang penting sehubungan dengan yang tadi, Saudara, bahwasanya era revolusi industri ini adalah kolaborasi teknologi cyber dunia maya. Dan Saudara perhatikan bahwasanya manusia sedang dibawa pindah dari dunia nyata ke dunia maya, Saudara. Dunia yang sebenarnya bukan sesungguhnya yang Tuhan mau. Tetapi dalam Wahyu 14 dikatakan ada malaikat yang terbang di langit. Aku megang ini, dia anak ya, opa, ke sini. Ada malaikat yang ada terbang di langit, Saudara. Nah, ini dia. Saudara, saya percaya langit ini bicara tentang dunia cyber, Saudara. Apa yang ada di tangan malaikat itu? Ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, memang seolah-olah kita dipaksa semuanya masuk online, Saudara. Ini tujuannya untuk apa, Saudara? Dalam ayat 15 dikatakan supaya terjadi penuaian yang besar. Babel runtuh, gerakan antikris mengalami murka Tuhan, dan penuaian yang besar terjadi. Tetapi didahului oleh yang namanya malaikat membawa Injil. Dunia cyber, gereja-gereja, semua lembaga pelayanan. Mari, Saudara, kita mesti serius untuk membangun, memikirkan dunia cyber, yaitu pelayanan melalui online ini. Tetapi ini yang Tuhan taruh kepada saya. Untuk terjadinya penuaian, Saudara, maka Injil yang diberitakan ini, kabar baik yang diberitakan ini, untuk membawa mereka kembali on-site. Artinya apa, Saudara? Untuk kembali mereka masuk di dalam yang namanya, Saudara, keluarga rohani. Untuk mereka kembali, Saudara, eksistensi Kristus, Bapa dan Anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saya percaya, Saudara, gereja-gereja mestinya hari-hari ini, Saudara,
ini mesti membangun satu gereja yang khusus. Saya udah mulai dengar, saudara, dan kami juga lagi menggumulkan, mendoakan. Artinya apa? Kalau selama ini ada gereja on-site, gereja online ini pun akan ada departemen dengan biaya yang jauh lebih besar sebenarnya, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini waktunya kabar baik, Injil itu diberitakan, saudara. Dan di dalam Injil itu berbicara tentang pemulihan Pondok Daud, manusia dibawa intim kembali dengan Tuhan. Dan sebagai bagian dari intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka mereka juga rindu punya hubungan dalam keluarga rohani, saudara. Bukan hanya online semata-mata, tapi dari online, dijangkau, dituai untuk on-site, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan hari ini melanjutkan, saudara, di mana Pak Samuel Tarigan yang selama ini, saudara, sudah bergerak dalam bidang pendidikan dan memiliki satu fokus, ya. Kampus ITHB ini, saudara, punya banyak prestasi, saudara, ya. Mungkin kita nggak punya waktu, tetapi saudara, Pak Samuel Tarigan, saudara, memiliki kampus, di mana kampus ini bukan hanya seperti tadi Pak Daniel sampaikan, saudara, bahwasanya dengan satu hati memuridkan dengan pemberitaan Injil dan diutus. Saya mengikuti wisuda daripada kampus ini, saudara, di mana apapun agama mereka, saudara, semua didoakan di dalam nama Yesus dan diutus mereka semuanya, saudara, untuk boleh pergi ke marketplace, melayani jiwa-jiwa, saudara. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus, sebentar saya akan serahkan waktu ini kepada Bapak Dr. Samuel Tarigan. Silakan Pak Samuel. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kehormatan saya boleh diundang dalam acara My Home. Terima kasih Pak Daniel. Shalom Pak. Ini sahabat saya yang selalu kompak kita dalam setiap langkah. Dan hari ini saya bersyukur boleh sharing di tempat ini. Ini istimewa karena Bapak Ibu orang yang dipilih Tuhan untuk berpengaruh di bangsa ini lewat doa dan lewat kehadiran pelayanan kita. Saya perkenalkan dulu, nama saya Samuel Tarigan. Tuhan percayakan pelayanan yang mungkin agak berbeda. Saya memang menjadi wakil gembala di gereja dan Tuhan percayakan ada jemaat GBI Sukacita. Namun hari ini Tuhan menempatkan saya di lembaga pendidikan dan itu unik karena anak-anak Tuhan yang datang ke sana atau bahkan semua orang yang datang ke sana haus kebenaran, minta diajar, bahkan siap membayar untuk kebenaran. Dan itu pintu yang Tuhan bukakan bahwa jangan sampai disia-siakan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Tadi Pak Rigi katakan, fokus kampus kami ini adalah Veritas Vos Liberabit. Artinya kebenaran itu memerdekakan. Saya percaya sore ini juga kita kalau tahu kebenaran, kita hidup merdeka. Situasi boleh buruk, situasi boleh seolah mengancam, tapi saya percaya ada firman Tuhan bicara bahwa segala Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita enggak ada di ruangan ini. Dan kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Tapi bukan hanya itu, kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kita juga terpanggil sesuai dengan rencananya. Berarti ada sebuah plan yang Tuhan punya, yang mungkin kita paham, mungkin kita nggak paham, tapi kita sedang ada di dalamnya, termasuk situasi pandemi sekarang ini. Nah, izinkan saya akan mengambil posisi dulu sebelum saya menampilkan bahan yang sudah saya siapkan. Saya ingin cerita dulu sedikit. Bayangkan Bapak Ibu ketika puluhan tahun yang lalu manusia menemukan telepon. Saya membayangkan ada reaksi kegundahan, ketakutan, keraguan bahwa hubungan akan rusak. Karena apa? Karena kita menjadi berjarak. Saya tidak harus bertamu ke rumah seseorang untuk bertemu dia, untuk berkomunikasi dengan dia. Dan mungkin ada sebagian orang yang menjadi sangat-sangat ragu untuk mengadopsi atau menggunakan teknologi untuk sesuatu yang bisa memudahkan kehidupan manusia. Waktu televisi ditemukan, saya kira juga ada reaksi yang sama. Ada banyak orang takut. Dengan demikian kita tidak perlu lagi harus bertemu seseorang, melihat wajahnya untuk menyaksikan sesuatu dari jarak jauh. Dan hari ini kita sedang melakukan itu Bapak Ibu. Ya, kita berbicara, melihat satu dengan lain dengan Zoom ini dari berbagai area tanpa ada hambatan sama sekali. Bagi banyak orang,
yang belum masuk ke dalam apa yang sebenarnya memungkinkan ini terjadi, ini menjadi sebuah ancaman ya, menjadi sebuah ketakutan juga bahwa akan banyak yang hilang, akan banyak yang rusak. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap manusia tidak bisa berubah kebutuhannya. Kebutuhan manusia nggak berubah. Kebutuhan kita untuk bersosialisasi nggak bisa hilang. Kebutuhan kita untuk mengenal sumber kebenaran, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, itu nggak bisa berubah. Cara kita memenuhi kebutuhan kita mungkin akan berbeda Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu takut kalau ada teknologi baru, ada telepon dulu, masuk uang, hubungan keluarga akan pecah. Tidak, saya tidak percaya itu karena manusia setiap saat punya kebutuhan untuk berhubungan. Ya, dan Tuhan ciptakan kita seperti itu. Caranya mungkin akan ada berbeda dan kita perlu menyesuaikan diri. Dulu saya kalau ke rumah orang, tidak pakai telepon, tidak pakai janjian, langsung ketok, nggak apa-apa. Saya ingat masih kecil itu nggak masalah, tidak ada orang yang merasa aneh. Tapi hari ini kalau kita nggak janjian dulu, ya untuk telepon, boleh saya main ke rumah, itu jadi orang nggak sopan, betul ya? Dunia berubah nggak sopan, loh kok dia nggak bilang main ke rumah saya. Jadi ada pergeseran yang mau tidak mau terjadi karena ada teknologi. Lalu kita bilang, apa kamu nggak punya telepon untuk ngasih tahu saya dulu mau datang ke rumah saya? Betul Bapak Ibu ya? Jadi jangan terlalu khawatir, saya percaya dalam situasi ini Tuhan Yesus tetap ada, tetap berkuasa, tetap memberkati, tetap punya rencana baik, dan sedang bekerja mendatangkan yang baik. Itu firman Tuhan bilang ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kita kenali sedikit teknologi yang baru ini, karena saya kebetulan dipercayakan Tuhan, saya selesai S1 dari teknik industri di ITB. Kemudian saya ambil keuangan di Amerika Serikat, bekerja di bidang IT anehnya. Ya, saya pernah di IBM, pernah di Ernst & Young, kemudian terakhir di sebuah perusahaan konsultan strategi namanya Booz Allen Hamilton. Mengerjakan banyak proyek teknologi baru. Tapi Tuhan panggil tahun 2002 untuk memulai sebuah lembaga pendidikan di Kota Bandung, namanya Institut Teknologi Harapan Bangsa. Saya undang sebentar, saya juga ada teman namanya McLaurin Hutagalung, PhD. Tolong Pak, say hi to everybody. Halo, Bapak Ibu semua. Ya, itu anak Tuhan luar biasa. Dia lulus PhD dari sekolah teknik terbaik di dunia, salah satu dari Tokyo Engineering. Ya. Diterima di perusahaan-perusahaan besar, tapi dia memberikan hidupnya melayani Tuhan di THB hari ini, memberkati anak-anak Tuhan yang mau belajar teknologi. Haleluya ya, Tuhan bawa semua orang potensi untuk kemuliaan Dia. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mek. Itu ya, gambar Pak. Gedung kampus kami di belakangnya Pak Mek ya. Saya aneh malah nggak bisa tukar gambar. Oke. Saya cerita dulu sedikit, video singkat 1 menit ya. Let's see what's going on in this world today, apa yang sedang terjadi. Tahukah kamu, di tengah krisis besar, peluang besar menanti. Jutaan orang di PHK, lebih banyak lagi yang dirumahkan, menanti dengan cemas bersama keluarga mereka, masa depan tidak menentu. Pada saat yang sama, banyak sekali profesional muda yang bekerja siang dan malam, tanpa terganggu pekerjaannya, tanpa terganggu penghasilannya, tanpa terganggu kesehatannya, tanpa terganggu fasilitas kerjanya. Dan masih ada 9 juta lowongan lagi yang belum terisi. Mereka mengerjakan proyek-proyek teknologi dari rumah mereka, menyelesaikan masalah global untuk klien global, dan meraih devisa USD, SGD, Euro buat Indonesia. Pastikan kamu punya skill masa depan. Jangan salah arah. Angin telah berubah. Kesempatanmu sudah berubah, terbuka semakin lebar. Kuasai teknologi informasi, artificial intelligence, machine learning, digital marketing, dan data science. The need is very clear. Cari tahu bagaimana alumni ITHB semakin sukses di era pandemi. Temukan jawabannya di ITHB, kuliah online digital marketing nomor 1 di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sedikit cerita bahwa di balik krisis ini sebenarnya ada peluang yang terbuka lebar. Lulusan kami yang baru sekarang, mereka kerja untuk perusahaan di Singapura dari Kota Bandung. Mereka nggak harus ke Jakarta even untuk dapat job di Singapura, dan mereka dapat job-job yang terbaik hari ini. Karena apa? Dengan pandemi ini kebutuhan akan ahli IT itu meningkat pesat. Ya. Nah, saya akan cerita sedikit tentang situasi revolusi industri yang keempat ini, apa yang sedang terjadi.
Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi dalam... Belum Pak, masih browser Pak. Belum? Belum Pak. Oke, sebentar ya. Sorry, ini operate sendiri soalnya. Sudah ya? Oke, sudah Pak. Oke. Jadi dalam setiap situasi seperti Ishak disuruh menabur pada saat kelaparan dan akhirnya dia menuai, saya percaya di setiap season, di setiap musimnya Tuhan, ada juga orang-orang yang Tuhan pilih untuk diberkati sehingga bisa jadi berkat. Ya. Dan hari ini kita akan belajar hal itu. Revolusi industri yang sekarang disebut keempat, karena yang pertama itu bicara mekanisasi, Bapak Ibu. Ketika mesin uap ditemukan, ketika orang tahu kuda itu bisa diganti oleh mesin, maka petani-petani yang nggak mau mengganti alat-alat kerjanya ketinggalan zaman. Nggak bisa lagi bersaing. Orang udah pakai mesin, dia masih kuda. Yang kedua, waktu listrik ditemukan, Bapak Ibu, bayangkan 100 tahun yang lalu, awal 1900-an, orang mulai pakai listrik di pabrik, produksi meningkat pesat, tetapi orang yang masih anti dan takut terhadap listrik, dia ketinggalan zaman, tersingkir. Ya, kalau kita nggak percaya sama teori evolusi Darwin, saya tidak percaya. Saya percaya Tuhan Yesus, ya apa yang dia bilang itu betul, dia ciptakan. Tetapi ada satu yang dikatakan Darwin betul, Bapak Ibu, yaitu siapa yang bisa beradaptasi terhadap musim, terhadap perubahan, dialah yang akan survive. Jadi kalau kita tidak beradaptasi terhadap hal yang telah berubah, kita jadi ketinggalan. Revolusi yang ketiga tahun 80-an ketika komputer bisa mempercepat fungsi-fungsi yang dikerjakan manusia, termasuk di pabrik-pabrik. Jadi orang-orang yang masih mengerjakan segala sesuatu dengan manual, ketika robot sudah masuk, menggantikan orang mengelas, merakit, itu ketinggalan karena jadi jauh lebih mahal, jauh lebih lambat. Lalu revolusi yang sekarang, kata kuncinya bukan lagi komputer, Bapak Ibu, tetapi konektivitas. Internet ini punya kapasitas masih jauh lebih besar daripada yang bisa kita pakai. Itu sebabnya kita bisa pakai speed yang bagus hari ini, dan tidak lama lagi kita punya 5G yang kecepatannya jauh dibandingkan ini. Memang betul ada banyak ancaman yang harus kita waspadai, karena dengan kecepatan tinggi orang akan video semua. Ya, anak-anak kita mungkin akan nonton video sampai sore karena sangat lancar, 10 kali, 20 kali, 100 kali lebih lancar daripada yang Bapak Ibu sedang nikmati hari ini. 5G itu kecepatannya gigabyte per second. Ya, jauh di atas yang kita sekarang nikmati. Nah, era industri 4.0 ini cirinya nomor satu adalah karena ada konektivitas internet, manusia dengan manusia terhubung seperti kita, ya, dari seluruh dunia. Yang kedua, Internet of Things, tadi Pak Riki bilang, mesin dengan mesin terhubung. Hari ini kalau ada pesawat terbang, mesinnya itu dimonitor dari darat, data yang bersifat terabyte bisa dianalisis secara real time oleh produsennya. Mesin Boeing, ada 3 produsen jet, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, sama General Dynamics, itu mereka bisa lihat performance mesin mereka karena itu direkam dan bisa dianalisis dan dikirim dengan mudah. Ya, mesin dengan mesin terhubung, manusia dengan manusia terhubung, dan manusia dengan mesin terhubung. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Kita bisa mengendalikan segala sesuatu dari jauh. Ya, kalau dulu saya kebetulan dipercayakan Tuhan juga memulai usaha sawit, saya untuk tahu lahan yang subur yang nggak subur, saya harus lihat satu-satu, Pak. Waktu satelit ada, kita sewa bayar satelit mahal bukan main. Pencitraan dari udara itu mahal bukan main. Hari ini dengan sensor yang murah, kita bisa pasang di beberapa area, dan orang dari Bandung, dari Jakarta bisa punya kebun sawit di daerah tanpa ada masalah, dia bisa tahu kondisi tanah yang perlu perhatian, mana yang terlalu padat, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang disebut Internet of Things, di mana mesin-mesin bisa mengumpulkan data dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. 2 tahun lalu saya kembali dari London, di sana ada demonstrasi karena, di Paris ada demonstrasi tidak bisa naik kendaraan umum. Kenapa? Karena semua supir-supir protes. Kenapa? Karena kereta-kereta di sana digantikan oleh otomasi. Tidak lama lagi kita akan mengenal yang namanya mobil otonomous, di mana nggak perlu ada supir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Eropa kendaraan umum sudah pakai otonomous. Saya sudah lihat di mana kereta-kereta tidak ada pengemudinya. Nah, ini peluang tapi juga ancaman. Betul Pak Riki ya. Tapi saya mau ambil satu posisi di mana ini sebenarnya lebih seperti transisi ketika listrik ditemukan,
telepon ditemukan, televisi ditemukan, kemudian Zoom ditemukan. Ini jelas mengubah tatanan masyarakat, jelas. Tetapi tidak selalu perubahan itu harus artinya negatif. Tidak selalu. Karena kita yang menjadi master, seperti halnya uang bisa negatif, itu kan alat. Uang itu kan alat, bukan tujuan hidup kita. Teknologi bukan tujuan hidup kita. Ya, kita bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang baik. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu, dengan pandemi ini dan dengan adanya teknologi yang sekarang, gereja-gereja streaming, ada satu kebangunan rohani yang dahsyat luar biasa baru saja terjadi, di mana kampus kami dipercayakan Tuhan kerjasama dengan ITB, karena tetangga. Kita bilang, teman-teman, mahasiswa, kalian jadi berkat seluruh Indonesia, jangan hanya di Jalan Dago dan di Patukur Bandung. Persekutuan kalian yang selama ini bertahun-tahun hanya meraih 500.000 orang hari Jumat, bikinlah kebaktian nasional. Puji Tuhan didukung banyak kampus Kristen. Dan kalau tidak ada pandemi, itu nggak akan terjadi kesatuan itu. Saya bersyukur sekali, 66 kampus dengan 7 rektor langsung kasih kata sambutan di kebaktian pertama. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Jadi teknologi bisa dipakai untuk mempersatukan orang. Bisa dipakai untuk membukakan visi buat bangsa ini. Bisa dipakai untuk memperlengkapi anak-anak kita. Ya. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dan kita nggak aneh lagi dengan Zoom meetings, kita order makanan, bahkan ibadah online. Jelas ada perubahan shifting lifestyle, perubahan cara hidup. Ya, bisa positif, bisa negatif, tergantung. Menurut Bapak Ibu, apakah listrik positif atau negatif? Apakah uang itu positif atau negatif? Itu semua benda mati. Tadi Pak Riki betul sekali bilang, the man behind the gun. Kalau kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, dahsyat sekali. Ya, ini saya udah buktikan 2 bulan ini kebaktian jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia, JPMKI, Pak Daniel Panji juga kasih support. Terima kasih, Pak. Itu jadi berkat di seluruh Indonesia. Tanpa lawan, orang hanya ibadah, anak-anak mahasiswa yang dulu malas ibadah, sekarang cuma buka HP 1 jam, dia kena dengar firman Tuhan. Ini dahsyat sekali, Bapak Ibu. Ya. Dan saya tampilkan satu data dari London Business School, bahwa revolusi industri 4 tadi itu menjadi lebih cepat dampaknya karena pandemi ini. London Business School melihat dampak sektoral. Nomor 1, stock market jelas ini ambruk semua. Karena omset semua jenis perusahaan turun. Tetapi Bapak Ibu lihat di sana, tidak sama dropnya. Tidak sama. Kedua, ini contoh sektor makanan. Hari ini Bapak Ibu mungkin udah dapat viral ya. Restoran-restoran besar, Takwan, Pizza Hut sekarang menjadi ke pinggir jalan jualannya. Ya, karena mereka harus survive. Karena sektor ini sangat-sangat terpukul. Nggak usah ngomong soal travel dan pariwisata. Ini yang paling sakit, karyawan-karyawan di sana itu udah jutaan orang di PHK. Nah, kita seolah-olah berada di dalam perahu yang sama. Ada banyak orang, dan maaf saya bukan mengkritik pemerintah. Mereka berkata, we are all in the same boat. Kita semua ada di perahu yang sama. Menurut saya keliru, dan pendekatan yang sedang dilakukan keliru. Kenapa? We are all in the same storm. Yang betul begitu. Tapi we are not all in the same boat. Tidak sama perahunya, badainya sama. Saya mau kasih lihat, karena ini salah satu konsultan top dunia namanya McKinsey, lihat analisis sektoral, ternyata bidang turisme, pariwisata, travel, dan airline, oil and gas, otomotif, ini yang betul-betul sangat parah terdampak. Tetapi bidang consumer products, consumer electronics, teknologi malah naik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak sekarang Apple tahun ini meraih rekor dunia menjadi perusahaan salah satu yang terbesar dalam sejarah umat manusia. $1 trillion. Kenapa? Karena orang butuh teknologi. Zoom ini yang sedang kita pakai, sahamnya naik berkali-kali lipat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pasti pakai ini. Teknologi dicari-cari. Dan orang yang punya skill di bidang itu, tadi dalam video tadi dikatakan tidak terhambat penghasilannya. Karena mereka tidak harus kerja ke kantor. Lulusan kami kerja di rumah, proyeknya IT coding untuk perusahaan di Singapura. Menurut saya ada banyak
peluang yang terlewatkan karena anak-anak Tuhan belum mengenal apa yang sedang terjadi, belum dibukakan. Nah, ini analisis lain lagi dari Departemen Labor di Amerika Serikat. Mereka coba pisahkan yang biru dan yang hijau. Bapak Ibu lihat ada lingkaran-lingkaran, itu gambaran pekerjaan, jenis-jenis job masa depan. Mereka estimasi yang hijau ini adalah yang akan kena dampak terus jangka panjang karena sangat rawan pandemi. Setelah COVID kita nggak tahu ada apa lagi. Ini pekerjaan yang banyak tatap muka dengan orang. Yang biru ini bukan hanya aman terhadap risiko pandemi, tetapi juga punya penghasilan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan brain atau intellectual capacity. Mereka tidak bekerja karena otot, karena kehadiran fisik, tapi karena kemampuan intelektual. Nah, ini yang bisa sebenarnya kalau kita tangkap menjadi berkat buat anak-anak muda gereja. Karena saya melihat orang-orang yang belajar di bidang ini tidak pernah kekurangan peluang. Jadi kesimpulannya apa yang sedang terjadi? Disrupsi atau perubahan mendadak, itu artinya disrupsi ya. Perubahan mendadak ini nggak bisa dihambat Bapak Ibu. Bluebird sampai harus kerjasama dengan Gojek. Nggak bisa sombong lagi. Saya harus turun, harus mau bersaing dengan ojol. Kodak sudah almarhum, karena tetap percaya digital teknologi nggak akan menguasai. Tidak bisa. Ya, jadi disrupsi perubahan mendadak ini, itu yang disebut dengan AI tadi, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, machine learning, pembelajaran mesin, Internet of Things, di mana mesin-mesin saling terhubung, big data, di mana kita punya data melimpah, pembelajaran jarak jauh, ini semua menjadi tren masa ini dan masa depan. Dan saya ingin jelaskan sedikit tentang satu yang ditakuti orang, Artificial Intelligence. Saya belajar dengan PAMEC ini, beberapa tahun terakhir kita ambil sebenarnya pemanfaatan AI untuk digital marketing. Ya. Digital marketing. Saya putarkan dulu satu video nanti ya setelah ini. Kenapa ini penting kecerdasan buatan? Dan saya ingin jelaskan apa itu kecerdasan buatan supaya Bapak Ibu jangan langsung takut mendengarnya. Istilah yang dipakai ini salah sebenarnya. Kecerdasan buatan itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah belajar tentang regresi linier, ya. Bagaimana kita bisa memprediksi sebuah angka dari angka lain. Ya, intinya itu. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat seseorang, saya kasih tahu, tingginya 1,90 meter. Sama saya yang pas-pasan tingginya ya, saya di kamera kelihatan ganteng Bapak Ibu, padahal saya pendek banget loh. 1,60 meter. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat bobotnya? Yang 190 atau saya? 190. Caranya lihatnya dari mana? Dari data masa lalu. Kita bisa prediksi yang 190 itu pasti lebih berat daripada saya. Kemungkinannya akan besar. Nah, kecerdasan buatan, akarnya di sana hanya melakukan prediksi berdasarkan pola masa lalu. Jadi dia tidak bisa memprediksi berdasarkan sesuatu yang dia tidak ketahui sama sekali. Jadi dengan demikian, yang namanya kecerdasan buatan itu harus diajari dulu Bapak Ibu. Ya, saya kasih ilustrasi. HP ini saya bisa panggil di sekarang. Hai Siri. Dia menjawab, how can I help you? Ya, ini ya. Komputer ini bisa seolah-olah mengerti saya. Karena saya program demikian Bapak Ibu. Tetapi dia tidak sadar bahwa saya ada. Kecerdasan buatan tidak berarti yang kita ciptakan itu sadar. Itu nomor satu Bapak Ibu. Yang diciptakan manusia tidak punya kesadaran. Ya, sesuatu yang tidak sadar tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang nggak sadar nggak bisa bikin sesuatu yang baru sama sekali Bapak Ibu. Hari ini kita bisa bikin lagu yang enak, lirik yang indah. Tidak ada mesin yang bisa menciptakan itu tanpa diajari dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, mesin ini, HP ini, diciptakan manusia, tentu derajat manusia lebih tinggi kemampuannya dibanding mesinnya, betul? Dia bisa ada karena yang membuatnya lebih cerdas daripada dia. Betul enggak? Tidak mungkin ini melampaui yang membuatnya. Seperti halnya manusia tidak bisa melampaui menciptakan kita.
Tuhan punya pengetahuan di atas kita. Tuhan mengetahui jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Demikian pula yang memprogram mesin ini punya wawasan, punya kesadaran yang lebih besar jauh daripada yang dia ciptakan. Nah, jadi kalau film fiksi seolah-olah membuat kecerdasan buatan itu bisa mengganti manusia. Tidak betul Bapak Ibu. Jangan sampai takut karena mesin tidak akan pernah mengganti kesadaran manusia. Tidak bisa kesadaran kita digantikan oleh mesin. Tidak bisa, tidak mungkin. Dan kalaupun dia bisa menggantikan beberapa pekerjaan kita, tetapi itu hanya untuk sesuatu yang sudah diajarkan polanya di masa lalu. Dan pembelajaran mesin bisa sangat salah. Kita ambil contoh pesawat yang sudah di-grounded, Boeing yang kemarin banyak korban, itu karena ada fungsi kecerdasan buatan di sana yang nggak terlalu cerdas. Dia pikir pesawat sedang menanjak sehingga dia buat menukik. Padahal tidak begitu keadaannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghadapi situasi yang dia belum pernah lewati. Belum diprogram, belum pernah dipelajari oleh mesin itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir. Ini seperti kalkulator yang mempercepat pekerjaan kita. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu punya HP baca email nggak? Kalau banyak menggunakan email, saya ingin beritahu bahwa waktu Bapak Ibu banyak sekali dihemat oleh kecerdasan buatan karena sekarang AI ini memfilter semua sampah-sampah yang ada dikirimkan ke email saya. Semua junk mail itu difilter oleh yang namanya mesin prediksi tadi, kecerdasan buatan. Jadi untuk singkatnya ya, kecerdasan buatan adalah sistem untuk melakukan prediksi dan klasifikasi. Hanya itu. Ini junk mail atau bukan? Nah, ini situasi A atau B. Ini yang dihadapi mobil ini lampu merah atau senter merah. Orang lewat atau mobil lewat. Itu klasifikasi. Hanya sampai di sanalah kemampuan kecerdasan buatan. Film-film Hollywood membuatnya seolah-olah jauh di atas itu. Saya tidak menolak apa yang Pak Elon Musk katakan tadi, bahwa ini ancaman. Ancamannya di mana Bapak Ibu? Ancamannya bagi orang yang pekerjaannya bisa diganti oleh mesin. Tapi jangan kita bawa ini terlalu jauh menjadi sebuah kesadaran baru teknologi yang akan dipakai untuk menghancurkan umat manusia. Tidak seperti itu. Ya, jadi apa yang akan terjadi masa depan? Ada pekerjaan yang akan musnah, perish. Pekerjaan yang repetitif itu diganti mesin. Pekerjaan yang hanya klasifikasi, accounting, debit atau kredit, pos mana itu bisa diganti mesin. Tapi ada pekerjaan yang nggak bisa digantikan Bapak Ibu, yang memerlukan sentuhan manusia. Pendeta nggak bisa diganti mesin. Guru nggak bisa diganti mesin. Perawat nggak bisa diganti mesin. Karena bukan hanya kasih obat, tapi ada semangat, ada spirit, ada doa, ada dukungan emosional yang nggak bisa dibuat mesin. Tetapi ada lagi peluang yang baru. Ini baru sama sekali. 10 tahun lalu belum ada. Nomor 1 namanya data scientist, UX, internet engineers, ya. Dan ini didorong lebih cepat pekerjaan baru ini karena ada pandemi. Karena orang bekerja dari rumah. Nah, skill masa depan, data science, artificial intelligence, machine learning, mengerti bagaimana mendesain interaksi dengan mesin, manusia dengan mesin, yang disebut dengan user experience. Bapak Ibu, beda belanja di Blibli sama Tokopedia, beda sama di Bukalapak, itu karena ada kenyamanan yang dirancang. Itu memerlukan keahlian. Tentu butuh orang yang bisa coding, memprogram itu semua. Bisa mengirimkan benda-benda dari Cina sana sampai ke rumah Bapak Ibu dengan cepat. Keahlian logistik ini di Indonesia masih sangat rendah. Butuh di dunia digital ini sangat dibutuhkan. Dan pastinya digital marketing, ya. Karena semua orang pindah ke HP, persaingan menjadi semakin ketat. Data dari World Economic Forum menampilkan 25 pekerjaan yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu lihat, ada lebih setengah yang belum pernah dikenal manusia 10 tahun yang lalu. Nomor 1, data scientist. Ini nggak ada judulnya data scientist 10 tahun yang lalu. 2, SEO manager, search engine optimization. Ini nggak ada 10 tahun yang lalu. A talent acquisition specialist. Ini anak saya kebetulan jadi itu sekarang ya. Dia sekolah di SBM ITB. Nah, dia jadi talent acquisition, mencari orang-orang yang bisa endorser. Dulu nggak ada endorser.
kemudian social media manager, kemudian UX designer. Ini dulu nggak ada Bapak Ibu. Nah, saya sayangkan ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak melihat banyak peluang yang Tuhan buka dan akhirnya ketinggalan dan menganggap semuanya bencana, keadaan buruk karena menyamaratakan setiap perubahan negatif. Tidak Bapak Ibu. Ada yang negatif. Waktu TV datang ada hal yang berbahaya, tapi tidak semua berbahaya. Waktu telepon ada hubungan yang menjadi jauh, tapi ada hubungan yang menjadi dekat. Tergantung man behind the gun. Ya, jadi saya ingin ajak kita melihat ini. Menteri Infokom kita bilang kita kekurangan 9 juta tenaga digital 30 tahun ke depan. Kalau banyak orang di PHK, kenapa nggak kita dorong anak-anak muda gereja belajar IT untuk punya kesempatan di tengah-tengah pandemi ini? IT menopang pertumbuhan ekonomi masa pandemi. Ini Pak Menristek kita. Ini baru bulan Juni yang lalu. Pak Jokowi bikin rapat khusus. Dia bilang kita harus siapkan diri untuk disrupsi, otomatisasi, digitalisasi, less kontak ekonomi. Kita semua tahu dampak full kontak ekonomi ini sekarang harus dihindari karena virus dan sebagainya. Ya, meskipun tatap muka itu tidak bisa dihindari nantinya, saya percaya, tetapi ada yang disebut less kontak ekonomi. Ya, dan saya harap anak-anak Tuhan tidak ketinggalan dan visi kami adalah untuk membuat pendidikan yang progresif, bisa mengikuti perubahan, bisa go global, diakui secara internasional. Anak-anak kami sekarang kompetitif secara global, bisa ada di perusahaan-perusahaan terbaik, Accenture, di Eropa, di Amerika Serikat, mereka ada di Eropa. Kenapa? Karena mereka punya skill yang dicari saat ini. Dan choice, mereka harus punya pilihan. Ya, di kampus kita sekarang bisa memilih semua program studi apapun sesuai minat, supaya itu sesuai dengan passion dan kebutuhan yang ada, dan tentu delivery online. Ini pola masa depan. Ya, di tempat kami tahu bahwa bukan melulu karir dan penghasilan, tapi kita diciptakan Tuhan untuk pekerjaan baik dan Tuhan mau kita ada di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Jadi aspek yang sering dilupakan perguruan tinggi. Orang hanya puas memberikan kualifikasi gelar internasional, TOEFL sekian bisa go global, punya sertifikat SAP, Oracle bisa go global. Orang bicara kompetensi, kurikulum udah kenyang. Kurikulum berbasis kompetensi. Pembangunan karakter mulai dibicarakan. Tetapi yang tidak dibicarakan orang adalah panggilan untuk menjadi terang dan garam. Ini hanya anak-anak Tuhan yang menangkap isi hati Tuhan, menyadari bahwa setiap anak-anak Tuhan yang belajar di perguruan tinggi, seharusnya juga dibukakan. Karirnya itu juga untuk memuliakan Tuhan, untuk sarana pemberitaan Injil. Dan kalau tidak dimulai di kampus, anak-anak muda kita akan sesat, dia pikir ini untuk menjadi kaya. Dan tidak salah menjadi kaya. Tidak salah menjadi kaya Bapak Ibu. Daud, Salomo, orang kaya. Tapi dia buat bait Allah yang luar biasa. Dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kekayaan itu salah, maka Abraham tidak diberkati menjadi kaya dan sangat kaya. Ishak nggak diberkati. Tapi perlu anak-anak Tuhan punya visi panggilan dia bukan sekedar jadi kaya. Bukan sekedar punya penghasilan. Nah ini yang kami lakukan di kampus dan puji Tuhan, update juga, ini Pak Mac, kami ambil terus walaupun sudah PhD 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita terus update. Ini ilmu yang baru kita pelajari, kecerdasan buatan, blockchain, digital marketing, ini baru kita ambil tahun lalu dari MIT. Ini perguruan teknik terbaik mungkin di dunia. Ya. Dan puji Tuhan ini bisa dipakai untuk menyiapkan anak-anak kita bisa go global dan jadi berkat di sana. Nah, kita sekarang juga Tuhan taruhkan. Dengan online ini kenapa batasi dengan kampus di Bandung? Kita sekarang selenggarakan disebut hybrid, di mana semua anak-anak Tuhan di daerah bisa menikmati pendidikan yang di kampus kami secara online 2 tahun, ditambah 2 tahun nanti di Kota Bandung. Kenapa? Karena Menteri Pendidikan kita belum melakukan terobosan perizinan. Belum boleh 100% online. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena banyak sekolah abal-abal yang tidak bisa dikendalikan kualitasnya. Tapi puji Tuhan, 50% kurikulum kita diizinkan 2 tahun di daerahnya, nggak usah keluar biaya kos, nggak usah datang ke Kota Bandung, mereka bisa belajar di daerahnya, ditambah nanti 2 tahun di Bandung, dan kita sudah paket dengan beberapa gereja untuk sediakan tempat kos free, begitu mereka nanti ke Bandung. Puji Tuhan, ini sambutannya bagus. Haleluya. Saya senang sekali ini Tuhan taruhkan sehingga banyak anak-anak Tuhan yang bisa ditolong. Itu doa kami.
2 tahun di daerahnya, ini di Manado, kemarin sambutannya bagus sekali, dan nanti 2 tahun terakhir di Kota Bandung. Mungkin hanya sekian yang saya bisa sampaikan. Saya mau kasih lihat satu video terakhir tentang sulitnya bersaing di masa digital kalau nggak punya ilmu. Saya putarkan 1 menit saja. Sebentar ya, Bapak Ibu. Sudah tahu kenapa digital marketing tidak cukup? Bayangkan, jalan yang paling ramai di kotamu, mall favorit di kotamu, restoran-restoran top di kotamu, semua yang kamu lihat di sana pindah dalam sekejap ke layar HP-mu yang kecil. Ups, bukan hanya mereka, semua toko yang ada di kotamu dan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, semua ikut pindah ke layar HP-mu. Bayangkan, berapa banyak produk yang harus bersaing di layarmu. Itu sebabnya dunia online jadi tempat persaingan yang semakin kejam. Itu sebabnya skill digital marketing mutlak diperlukan. Namun ternyata itu semua belum cukup. Kamu perlu cara supaya pesona produkmu betul-betul sampai ke konsumen yang tepat di waktu yang tepat lewat media yang tepat dengan pesan kata dan visual yang tepat. Banyak yang butuh produkmu, mereka belum menemukanmu. Kamu butuh discovery system, recommender system, smart and personalized user experience, data science, machine learning, artificial intelligence. Itu sebabnya kamu perlu lebih dari sekedar Instagram, Facebook, dan Google SEO. Kamu perlu marketing teknologi. Sekarang adalah saatnya untuk bersaing secara cerdas. Itu sebabnya ITHB, School of Digital Marketing and Technology, jadi pilihan generasi cerdas yang sadar bahwa perubahan cepat membuka peluang besar bagi mereka yang siap. Mereka tahu bahwa semua bisnis akan go online dan takkan pernah kembali. Itu sebabnya Institut Teknologi Harapan Bangsa, School of Digital Marketing and Technology, kuliah online nomor 1 Indonesia. Ya, mohon maaf ya jadi iklan sedikit, tapi nggak apa-apa karena ada materi penting di sana. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, sambutlah perubahan ini. Saya percaya Tuhan selalu bikin yang baik dalam hidup kita. Ya. Di tengah-tengah pandemi pun ada berkat Tuhan di sana. Ya, dan saya berdoa kiranya kita bisa ambil yang positif, ambil kesempatan yang ada untuk kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Samuel Tarigan. Kalau boleh Pak Samuel juga sampaikan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi orang tua yang hadir mungkin memikirkan juga tentang pendidikan anaknya ataupun juga pekerjaan anaknya, karena memang ITHB juga bukan sekedar menyediakan pendidikan, tetapi juga memberikan satu kesempatan atau fasilitas untuk bagaimana anak-anak muda mulai dari yang SMA itu menemukan menemukan pendidikan sesuai dengan jurusannya gitu loh. Jadi apakah bagaimana caranya untuk bisa berhubungan atau kontak dengan siapa kira-kira yang baik Pak Samuel untuk hal-hal yang menyambut itu? Terima kasih. Ada Pak McLaurin. Pak McLaurin mungkin ceritakan OAP, website, dan teman-teman yang bisa dikontak. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih untuk antusiasmenya Bapak Ibu sekalian. Saya udah baca juga di chat. Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami, tentu di ITHB ACID. Saya tulis ya. Oke. Tapi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa kontak saya dulu. Ya, saya bisa dihubungi di 0816 42050043. Bisa mengunjungi website kami juga di ITHB ACID. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan mengenai tadi presentasi Pak Dr. Samuel mengenai ITHB. Tapi poin yang paling ingin kami sampaikan adalah kami berusaha selalu memberikan yang terbaik. Dan pendidikan yang terbaik itu pendidikan yang holistik, Bapak Ibu. Tidak hanya ilmu saja, tapi kami juga punya spiritual growth ya. Juga kita pastikan anak-anak itu tidak hanya diisi pikirannya, tapi hatinya juga. Nah, jadi untuk informasi detail bisa dilihat di website kami. Tadi juga saya sudah kirimkan informasi mengenai ibadah JPMKI untuk besok hari Jumat. Ada link YouTube-nya sudah saya kirimkan di chat tadi. Kira-kira mungkin itu ya, Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Mas. Di website kami ada tes uji minat bakat otomatis. Ya, jadi kita tinggal klik di sana, Bapak Ibu, nanti ada yang namanya online assessment program. Online assessment program, ya. Jadi itu bisa langsung melihat profil minat bakat cocoknya apa. Itu free ya Pak ya? Free. Bisa langsung diakses sore ini juga bisa langsung. Ya.
Nah, saya pikir itu adalah hal yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara yang punya anak ataupun juga keluarga, karena memang kita mesti lebih lagi tajam dalam menemukan bidang yang akan dijalani oleh anak-anak kita ini. Nah, tetapi juga Pak Samuel, ini sehubungan dengan perubahan yang sedang terjadi ke depan ini. Kira-kira menurut Pak Samuel, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi situasi seperti ini, gitu loh. Jadi ini kan pendidikan online, ya toh. Lalu kemudian juga situasi kebutuhan. Apakah memang kira-kira semua orang mestinya belajar marketing karena ini udah masuk di e-commerce semua, sehingga mereka mesti belajar e-commerce juga, apapun bidang mereka. Bahkan sekarang juga dokter juga kan dalam tanda kutip seolah-olah harus menjual diri juga gitu kira-kira. Ya, silakan Pak Samuel. Terima kasih Pak. Ini kemarin betul ya, ada dokter yang dulu terlalu tinggi, sekarang jadi ikut harga pasar, katanya begitu. Ya, banyak menjual diri betul-betul. Ya, dan bahkan kita punya ibadah yang sangat disiapkan baik pun, ternyata orang bisa beralih kemana-mana dengan begitu saja. Jadi perlu informasi yang kita miliki ini sampai ke orang yang perlu mendengarnya. Dan itu istilahnya mau nggak mau ya marketing, ya digital marketing, dan ada caranya, ada teknologinya, ada pengetahuannya di sana. Menurut saya tidak ada salahnya untuk semua orang mengetahui paling tidak dasar-dasarnya. Kami 2 tahun terakhir bergumul soal ini karena ternyata menguasai itu tidak bisa cepat. Karena apa yang dikejar selalu udah lari lagi. Dulu kita pikir Instagram nomor 1, hari ini TikTok nomor 1. Siapa yang mau bikin gereja di TikTok? Ya ini hari ini anak-anak dibilang kita pikir bikin gereja di Instagram, mereka ada di TikTok. Nanti kita buat TikTok, udah ada yang baru lagi. Ya, jadi kita memang perlu speed up soal itu. Nah, yang kedua soal orang tua tadi, saya punya anak, saya bergumul Bapak Ibu. Saya yakin sisi negatifnya banyak juga teknologi ini. 1, mereka itu di kamar terus, jarang ketemu. Alasan tugas. Jadi tugas orang tua memberi batas di rumah, bahwa tetap hubungan dengan orang tua itu persekutuan keluarga, ibadah bersama, itu peran orang tua di sana. Ya, kalau kita nggak tegakkan itu, mereka akan larut, kita juga larut dalam dunia masing-masing. Itu ancaman besar, betul Pak Riki, ini ancaman besar, karena semua orang punya gadget. Jadi ya, peran orang tua 1, menegakkan waktu-waktu untuk bersama. 2, menurut saya juga memberikan semangat, optimisme, karena mereka depresi, menjelang depresi ini. Saya lihat anak-anak muda nggak pernah lihat temannya, nggak pernah punya rekan lagi. Dan itu sudah, kita tahu usia-usia mereka, remaja dan kuliah gitu, ini sangat menyakitkan buat mereka. Ya, mereka nggak punya teman dan sangat terkurung. Dan peran orang tua adalah menyemangati mereka, memberikan optimisme, pengharapan dalam Tuhan, bahwa pada saatnya mereka juga nanti punya teman hidup, punya masa depan. Ya, itu peran yang terutama adalah memberikan spirit itu kalau dari saya. Begitu Pak Riki. Baik Pak Samuel. Nah, sebentar ini karena waktu kita juga memang sudah cukup panjang ini, tapi ada satu masukan juga yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya para pemimpin gereja. Kita tahu bahwa memang situasi-situasi ini membuat akhirnya gereja banyak yang mungkin tidak melakukan ibadah on-site. Tetapi harap diperhatikan, banyak anak-anak mulai dari anak remaja, bahkan anak-anak dari sebelum itu, ya dari SD, SMP, SMA, mereka ini sudah distance dengan teman-teman sekolahnya, ya kan? Mereka sudah distance juga berjarak dengan saudara seiman, keluarga rohani. Lalu mereka juga banyak di gadget dengan segala macam kondisi-kondisi yang bisa menarik mereka lebih jauh lagi, saudara. Nah, saya berpikir ya bahwasanya sebenarnya ada satu cara untuk membuat supaya ibadah bisa berjalan, yaitu di mana seperti kami contohkan, kami sendiri saat ini membuka ibadah hanya kepada orang tua yang punya anak. Dengan tujuan membantu orang tua supaya anak-anak mereka ini jangan sampai terlalu jauh jaraknya dari keluarga rohani, dari teman-teman mereka, dari gereja, dari semua yang namanya praktek-praktek iman yang selama ini udah biasa kita lakukan karena memang itu kebutuhan manusia, ya kan? Jadi saya memberikan satu masukan, ada baiknya gereja-gereja kayak seperti kami, satu keluarga mungkin 4 orang, dia duduk kursinya dekat semua rapat.
tapi dengan keluarga yang lain kita kasih jarak yang lebih jauh sampai 3 meter, Bapak Ibu Saudara. Baik, itu yang saya bisa sampaikan juga. Nah, sekarang ada Pak Profesor Hoga. Prof. Hoga, dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, di mana kita sedang mengalami ya revolusi industri 4.0 ini begitu sangat cepat, dan bahkan saya katakan bahwa pandemik ini sebenarnya juga mempercepat itu, ya kan, mempercepat itu. Nah, kira-kira Prof. Hoga ada hal yang bisa disampaikan, mungkin tantangan yang perlu kita waspadai, atau juga barangkali peluang-peluang yang perlu kita perhatikan untuk kita mempersiapkan diri. Silakan Prof. Hoga. Ya, terima kasih Pak Riki. Tampu Bolon, ini gembala saya ini. Bapak Gembala yang memang dari dulu saya melihat bahwa Bapak Riki ini adalah seorang yang selalu ya memberikan bimbingan, ya arahan, sehingga kita nih bisa waktu di UPH ya menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih juga Pak Samuel ya, Tagigan. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat Pak. McLaurin, terima kasih Pak. Ya, Pak Hoga. Ya, jadi memang pertanyaan Pak Riki ini bagus sekali ya. Maksudnya memang saya langsung aja Pak ya, karena memang saya itu kan diminta sebagai konsultan di bidang teknologi ya. Jadi waktu itu saya kasih masukan pada saat itu ya, tapi mungkin mereka masih belum dengar dan sebagainya. Akhirnya ya jadinya seperti itu gitu. Nah ini mungkin saya coba kasih ininya aja Pak ya, ilustrasi ceritanya. Jadi waktu itu kan terjadi demonstrasi yang banyak ya, sampai waktu itu bisa kita katakan terjadi bakar-bakar, kemudian gedungnya juga dihancurkan dan sebagainya. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi seperti itu ya, ada sebuah kita katakan institusi lah atau memasang teknologi Pak ya. Jadi memasang teknologi itu dalam arti supaya ketika nanti ada para demonstran ya, itu langsung kita katakan di situ alat ini bekerja ya, alat ini bekerja. Jadi langsung mengcapture itu orang banyak, dari mikrofon juga keributannya, kemudian getarannya ya, sehingga nanti teknologi ini akan memutuskan bahwa itu akan ditembakkan ini Pak gas air mata seperti itu Pak. Nah, ternyata setelah dipasang ya alat-alat tersebut, nah itu jadi lebih aman Pak. Lebih aman dalam arti bahwa ketika nanti datang demonstran langsung ke detect secara teknologi, itu ada kamera yang mengcapture kerumunan orang banyak, kemudian juga itu akan getarannya ya, suaranya itu akan memutuskan bahwa gas air mata ditembakkan. Nah, ternyata teknologi tidak menjadi jawaban, ya kan? Karena pada saat itu saya sebagai konsultan juga sudah ngasih tahu bahwa di situ harus ada, saya kasih masukan seperti itu. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa kejadian itu adalah ini pada suatu hari itu ibu-ibu perkumpulan organisasi tadi itu sedang melakukan senam Pak di halaman depan gedung ya. Jadi namanya senam itu kan orang banyak ya, gerakan tubuh dan juga suaranya juga terdengar. Nah, si alat tadi itu mendeteksi ya kan, wah ini kerumunan orang banyak, wah ini ada getaran ya, sehingga gas air mata ditembakkan Pak. Ya, padahal itu ibu-ibu loh, sedang senam. Ya, akhirnya dipanggil nih, siapa nih perusahaannya yang masang alat-alat teknologi tersebut, ya. Kemudian saya juga sebagai konsultan, ya saya sudah memberikan waktu itu, saya bilang, teknologi itu harus didampingi oleh manusia. Karena yang paling tinggi itu adalah manusianya, bukan teknologinya. Begitu demikian Pak Riki. Jadi, akhirnya saya bilang harusnya ketika itu kamera, kemudian juga mikrofon dan juga sensor-sensor yang dipasang di gedung institusi tersebut ya, harusnya itu
memang itu masuk kepada artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya kan, kemudian juga fuzzy logic, neural network, ya, sehingga nanti secara matematis memutuskan bahwa itu harus ditembakkan gas air mata, ya, jadi itu otomatis. Tapi saya bilang di sini, ya justru harus ada peran manusia di dalamnya. Jadi saran saya waktu itu dalam pembuatan alatnya ini, ya saya katakan bahwa itu harus ada tombol, ya, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, tombol 1 itu adalah yang menjaga pos. Lihat dulu, bener nggak nih demonstran? Kalau ibu-ibu ya jangan dipencet, meskipun alat sudah tap, tap, tap gitu. Iya kan? Nah, tombol kedua itu adalah pimpinannya, ya, pimpinan komandannya. Dan tombol ketiga itu adalah pimpinan tertinggi, top leader yang di institusi tersebut, gitu, ya. Jadi saya langsung kasih tahu bahwa bahwa jangan dikasih teknologi yang memutuskan, jangan dikasih teknologi yang mengambil sebuah keputusan, nanti jadinya kayak begitu, yang ditembakkan gas air mata jadi ibu-ibu. Iya, jadi saya cerita ini di beberapa, karena saya kan ikut Lemhanas, ya, saya cerita di kepolisian, di ABRI dan sebagainya semua. Saya bilang itu institusi memang sudah canggih-canggih, dengan Revolusi 4.0 sudah bisa memasang alat-alat seperti itu. Tapi saya sebagai konsultan katakan bahwa nanti kalau ini ditanya, ya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita bilang, oh itu salahnya listrik, itu salahnya komputer, itu salahnya, ya, makanya ini harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap teknologi ini. Nah, disinilah yang diminta peran kita sebagai orang yang ketika menciptakan teknologi jangan mencelakakan orang, tapi justru itu menyelamatkan, gitu ya. Jadi saya setuju sekali, Pak, saya sampaikan di sini karena di sini adalah orang-orang yang memberikan masukan-masukan tentang keselamatan. Ya, sedangkan pelaku-pelaku kita, orang-orang praktisi, ya, itu kadang-kadang tidak mungkin menyadari bahwa teknologi yang diciptakan dikatakan, wah ini sudah hebat, sudah ini, ya, ternyata itu harus ada keterlibatan manusia di dalamnya dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian. Baik. Ya, Pak, ya. Jadi kembali lagi, seperti contoh ada beberapa itu kasus cerita, ya, bahwa ada pesawat penumpang ketika terbang, ternyata ada peluru kendali yang memutuskan itu adalah artificial intelligence, neural network, memutuskan bahwa itu adalah kapal perang atau musuh. Nah, dia putuskan, Pak, terus tembak. Waduh, itu kan manusia. Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau disalahkan nanti, oh iya komputernya, oh iya artificial intelligence-nya, neural network-nya, kecerdasan buatannya. Waduh, ini yang kita harusnya sebagai manusia bertanggung jawab terhadap teknologinya. Nah, akhirnya saya sebagai konsultan kan katakan bahwa harus ada tombol A, tombol B, tombol C, sehingga itu yang bertanggung jawab yang menekan tombol. Demikian, Pak. Jadi dalam hal revolusi industri teknologi 4.0 ini, yang tadi Pak Riki tanya itu memang bagus sekali, Pak. Tapi kembali lagi, saran saya sebagai konsultan, itu harusnya ada sebuah peran manusia dan keterlibatan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan. Seperti itu, Pak. Jadi, misalnya gini, Pak, sedikit lagi Pak Riki boleh ya? Ya. Jadi, tadi bagus sekali tuh Pak Samuel mengatakan bahwa sudah diciptakannya mobil listrik, ya, kemudian misalnya kita sebut Tesla gitu, ya, dengan drive sendiri gitu. Nah, itu saya membayangkannya itu bahwa, waduh, ini kira-kira orang, saya kemarin diskusi, Pak, ya, kebetulan saya di Lemhanas itu, saya bilang ini teknologi sudah diciptakan, kemudian dia akan drive sendiri, ya. Nah, saya langsung bertanya, kira-kira ada orang nggak yang mau masuk ke dalamnya? Percaya nggak dia kepada teknologi tersebut? Kan harusnya kita percaya Tuhan, percaya kepada paling nggak ya gembala kita atau siapa gitu, ya. Karena kalau misalnya ini adalah sebuah kapal laut atau pesawat, Pak, nanti dia bawa Bapak kemana, ya, kita, waduh, ini gimana? Sama seperti gini, kalau misalnya saya katakan, misalnya diciptakan teknologi pesawat terbang,
Betul Pak ya? Nah, kalau saya misalnya masuk sebagai penumpang atau teman-teman di sini masuk semua sebagai penumpang, kemudian dikatakan bahwa yang membawa pesawat itu adalah mesinnya, komputernya. Ya saya katakan komputer terbang. Kira-kira Bapak Ibu di dalam tuh gimana? Iya kan? Nah, teknologi itu tidak boleh seperti itu, Pak. Teknologi itu adalah harus ada orang yang mengetahui tentang teknologi tersebut di dalamnya yang kita sebut sebagai pilot. Jadi meskipun ada autopilot, ya kan? Tapi kalau ada apa-apa, itu diserahkan kepada manusia untuk pengambilan keputusan. Saya harus menyelamatkan penumpang. Begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya pesawat ya yang kita ciptakan atau teknologi nanti yang kita ciptakan ternyata itu misalnya membawa penumpang itu pesawat tapi tidak ada pilotnya, waduh ini gimana? Ya nanti kalau ada apa-apa dengan perhitungan matematisnya komputer terbangnya itu apa namanya? Ya kita juga tidak tahu ya maksudnya itu bagaimana, yang tahu itu siapa? Ketika penumpang semua pada, aduh gimana nih? Nah, tentunya semua berharap pada pilot yang tahu tentang teknologi ini. Sehingga pilot mengatakan, tenang, semuanya akan selamat. Saya tahu bagaimana ini saya mengendalikan teknologi ini. Nah, jadi kalau tidak ada pilot, ya itu mungkin saya sebut komputer terbang, Pak. Ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah pada banyak nggak mau teman-teman itu masuk di dalamnya untuk dibawa ke tempat tujuan. Tentunya kita jadi ini ya Pak Oga ya, Prof. Oga, jadi kita ada was-was tentunya kan. Iya, tapi iya. Poin yang tadi Prof. Oga sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa kemajuan teknologi ini memang harus tetap diikuti peran penting daripada manusia. Nah sebab itu saya tahu seperti tadi juga Elon Musk juga bilang bahwasanya ini ada ancaman terhadap humanity, tapi juga Mark Zuckerberg berkata bahwasanya memang ini juga ada opportunity tergantung the man behind the gun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, situasi yang ada ini sebenarnya Tuhan pasti punya jawaban. Dan saya tahu, kalau saya perhatikan saudara bahwasanya tadi manusia mulai kehilangan kemanusiaannya. Bagaimanapun juga manusia itu akan merasa kekeringan ketika dia kehilangan kemanusiaannya, ketika dia kehilangan kehidupan sosial. Maka di sini kita tahu bahwasanya peran kehidupan iman dalam Yesus ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kondisi di dunia saat ini di mana orang seperti ditarik untuk hidup di luar kemanusiaan yang sesungguhnya, di luar kehidupan sosial, saudara. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih Prof. Oga. Mungkin waktu kita memang sangat singkat sekali, karena memang apa yang sebenarnya mestinya diinformasikan lebih lanjut ini sangat banyak sekali, saudara. Ya. Dan tadi juga Pak Samuel juga menyampaikan tentang marketing teknologi ini. Memang mestinya gereja juga akan mulai berpikir. Tadinya gereja kan belajar untuk bikin e-flyer, bikin video yang baik, tapi sekarang udah ada sistem-sistem yang sudah dibangun, saudara, sehingga ketika kita masuk di situ kita bisa memberikan dampak, memberi pengaruh yang kemudian bisa suaranya makin terdengar ke dunia ini, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya pikir demikian hari ini sesi yang sudah disampaikan kami bersama-sama. Terima kasih buat semua perhatian Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada Bapak Daniel Panji. Kalau memang nanti sesudah acara ini akan ada video pendek saja setelah doa penutup, yang dimana di situ memberikan gambaran bahwasanya di atas teknologi sebenarnya ini fakta yang harus kita saudara isi, ada sesuatu. Nah nanti videonya ada cuma 3 menit saja, sesudah doa tutup kita akan bisa tetap menyaksikan video itu. Silakan Pak Daniel Panji. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pastor Ricky, benar-benar Prof. Oga, dan juga my brother Pak Samuel Tarigan, orang Bandungnya, udah lama nggak ketemu, dan benar-benar kita dibekali secara luar biasa. Jadi juga jangan sampai paranoid karena digitalisasi, tetapi tadi saya nangkep satu hal, bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Jadi kita harus menguasai, bukan dikuasai. Anak-anak ya
Kita harus didik mereka. Kita semua manusia punya free will, oke, keputusan. Nah, bagaimana kita memutuskan segala sesuatu supaya ini bisa menjadi positif. Nah, Selasa depan kita diperlengkapi dengan sesuatu yang bersambung. Saya nggak tahu, saya bukan jangan pikir saya membawa Anda jadi ke sekuler, bukan. Justru kita perlu transformasi di dunia sekuler itu. Pak Handi Irawan itu adalah CEO daripada Frontier Group, di mana perusahaan dia yang bergerak di bidang marketing dan digital. Handi Irawan ini, my best friend, ya, dia itulah CEO Frontier Capital, yang perusahaan berinvestasi di bidang startup digital. Oke, juga komisaris dari perusahaan teknologi dan kesehatan. Dia itu adalah seorang ketua dari bilangan research yang selalu dipakai oleh gereja. Jadi jangan dipikir dia orang sekuler, dia juga rohani. Oke, jadi kita nih jangan sampai ada batasan-batasan yang gak jelas gitu. Imam dan raja dipisahin, sehingga imam itu hanya nunggu nasib dari Tuhan aja, kocoran dari sorga. Enggak, kita nih harus bisa mengelola, oke, menguasai, mengelola. Nah, jadi kita juga perlu akan diperlengkapi, dan satu saat kita akan mengundang lagi bapak-bapak yang saya hormati, luar biasa, akan mengedukasi kita semua. Dan hari Kamis yang akan datang, kita juga akan diperlengkapi dengan satu situasi digitalisasi, tetapi juga mau cerita dengan cerita yang berbeda. Kalau kita semua ketakutan COVID, kalau di sana orang mau dibunuh-bunuh tuh, benar-benar orang bagaimana menderitanya seperti apa, roh martirnya kayak seperti apa. Ya, mari kita dengarkan ini. Sesuatu yang memang semua tertulis di dalam Alkitab, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan memberi kita hikmat dan kekuatan terus, ya. Seorang hamba Tuhan dari Iran akan berbicara, dan juga dari Republic of Georgia, ya. Apa yang terjadi di Azerbaijan dan lain sebagainya akan memberi kekuatan kepada kita semua. Nanti saya undang Pak Silvanus untuk berdoa, dan setelah itu jangan quit dulu karena kita mau menyaksikan klip yang 3 menit dijajan. Rugi deh, rugi. Nggak apa-apa, udah telat dikit, nggak jadi masalah. Saya juga bentar lagi Zoom nih sama World Prayer. It's okay, karena saya merasa diberkati, ya. Oke, Pak Silvanus dari Frankfurt, ya, untuk menutup kita dalam doa, tapi don't quit dulu, karena kita mau menyaksikan movie ini, ya. Baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengikuti My Home untuk apa yang sudah kami dengar tadi, Tuhan. Mengingatkan kepada kami bahwa di atas segalanya, Tuhan, kami tahu kemajuan teknologi ini memang kadang-kadang memberi orang ketakutan, tapi kami tahu ada pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan untuk boleh menguasai, boleh ada di atas teknologi ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Riki Tambubolon, untuk Bapak Samuel Tarugian yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, juga untuk Bapak Hoga Saragis juga. Mari berkati hamba-hambamu ini Tuhan, supaya mereka boleh dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dan juga kami semua yang sudah ikut dalam acara pada hari ini, kiranya kami boleh mengerti dan boleh membawa serta dalam hidup kami, bagi keluarga yang mempunyai anak-anak juga, mereka boleh meneruskan semua rencana apa yang di akhir zaman ini menjadi kebutuhan mereka. Mari Bapak Tuhan yang boleh menolong semuanya, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan di tengah keadaan yang semakin sulit ini. Namun kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan juga urapi dengan kuasa-Mu. Berkati padanya Panji juga yang sudah boleh memimpin dan dalam semua acara kami pada hari ini. Sebentar kami akan menutup pertemuan kami. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita saksikan dulu ya. Saksikan dulu movie ini. Silakan Yusuf. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent,
Where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.